Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi wasiatnya Ibn Zubair. Di sini ma rawahu Muhammad ibn Abdullah Ats-Tsaqafi qal, diriwayatkan oleh Muhammad ibn Abdullah Ats-Tsaqafi, dia berkata, syahidtu khutbata bin Zubair bil mausim. Aku pernah menyaksikan khutbahnya Abdullah ibn Zubair ketika musim haji. Kharaja alaina qabla tarwiyah biyaumin. Beliau keluar ke hadapan kami sebelum hari tarwiyah, satu hari sebelumnya. Wa huwa muhrimun, dalam kondisi beliau sedang berihram. Falabba bi ahsani talbiyatin sami'tuha qattu. Maka beliau bertalbiyah dengan talbiyah yang paling baik yang pernah aku dengar. Talbiyah ini ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah. Maka kata Muhammad ibn Abdullah Ats-Tsaqafi, maka Abdullah ibn Zubair bertalbiyah dengan talbiyah yang paling baik yang pernah aku dengar. Masyaallah. Thumma hamidallaha. Kemudian ketika beliau bertalbiyah, setelahnya beliau bertahmid kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa atsna alaih, dan beliau memuja Allah Subhanahu wa taala. Thumma qal, kemudian beliau memberikan wasiat. Ini wasiatnya. Amma ba'du, fa innakum ji'tum min afakin syatta. Kalian datang ke Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala al-musyarrafah, min afatin syatta, min afakin syatta. Kalian datang dari berbagai belahan dunia. Kita Pak, Masya Allah, nggak usahlah haji, umrah saja, kita akan jumpai orang Irak, kita akan jumpai semisal orang Turki, kita akan jumpai semisal orang Amerikanya, orang Eropanya, hatta orang Asianya. Yang kita kira orang Indonesia, rupanya orang Filipina, karena mirip-mirip wajahnya. Tapi Masya Allah, semua wajah manusia itu ada di sana. Saking kita ini datangnya dari belahan penjuru dunia. Nah, wasiat beliau ketika haji, innakum ji'tum min afakin syatta. Kalian datang dari berbagai belahan dunia. Wufudan ilallah. Dalam kondisi kalian semua tamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian ini tamu-tamunya Allah. Makanya orang umrah biasa dipanggil duyufur rahman. Apa arti duyuf? Tamunya Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqun 'alallahi ay yukrima wafdahu. Maka sudah menjadi kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan tamu-tamunya. Faman kana jaa yatlubu ma indallah. Siapa saja yang datang ke Ka'bah ini untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa inna taliballahi la yakhib. Orang yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugi. Ingat wasiat beliau, fa inna taliballah la yakhib. Orang yang mencari ridho Allah tidak akan merugi. Fasaddiqu qaulakum bi fi'lin. Maka praktekkanlah ucapan kalian dengan perbuatan kalian, bukan cuman omongan saja, tapi dengan apa? Perbuatan. Fa inna malakal qauli al fi'l, karena yang menguasai ucapan adalah perbuatan. Taib, apa kata beliau? Wan niyah an niyah. Perhatikan niat kalian, perhatikan niat kalian. Al-qulub al-qulub, perhatikan hati kalian, perhatikan hati kalian. Allah fi ayyamikum hadhihi. Ingat Allah di hari-hari kalian saat ini. Fa innaha ayyamun tughfar fiha dzunub. Karena itu adalah hari-hari yang diampunkan dosa-dosa untuk kalian. Ji'tum min afakin syatta fi ghairi tijaratin. Kalian datang menuju Allah Subhanahu wa taala dari berbagai belahan dunia, bukan untuk berniaga, bukan untuk jualan, wala talabi malin, bukan untuk mencari harta, wala dunya, bukan mencari apa? Dunia.
Tarjuna mahahuna. Kalian cari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita akan jelaskan ucapan Abdullah bin Zubair. Pertama beliau mengatakan fa innakum wufudun ilallah. Kalian adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi kewajiban Allah untuk memuliakan siapa? Tamunya. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita sekarang masuk ke masjid, tamunya Allah bukan? Wih, tamunya Allah kita ini. Ana wallahil azim, ana berkunjung ke setiap rumah orang yang pernah ana kunjungi, ana nggak dilayani. Insya Allah ana selalu dilayani, siapapun orangnya. Baik ketika itu mungkin ikhwannya orang yang biasa saja, atau bahkan kurang, atau mungkin orang yang berada. Semua sama perbuatannya, sama-sama memuliakan, tergantung kadar apa kemampuannya masing-masing. Dan yang kita ambil faidah adalah orang yang tak mampu pun akan berusaha untuk memuliakan apa? Tamunya. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Maka dia harus memuliakan siapa? Tamunya. Kasih minum, kasih apa dan sebagainya. Taib, ternyata Allah Subhanahu wa taala, lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah yang ada di langit dan bumi. Mungkin enggak Allah enggak ngasih apa-apa kita sekarang? Wallahi mustahil. Wallahil azim mustahil. Kita datang ke masjid rumah Allah bertamu, Allah enggak kasih apa-apa. Ternyata kita mendapati Allah itu sifra, kosong. Allah enggak ngasih apa-apa. Berarti kita kalau seandainya kita mengatakan nantilah ke masjid lagi sibuk, ana sibuk pekerjaan, berarti kita nganggap Allah itu bakhil. Kalau kita datang bertamu ke rumah siapa? Allah, nggak dikasih apa-apa. Apa? Ada orang bekerja diundang sama Pak Wali Kota, ana yakin dia datang. Kenapa? Minimal dia dilayanin walaupun tak dikasih duit. Itu ana yakin sekali. Mereka kan mencari itu. Nah ternyata kita ini kadang-kadang na'udzubillah, keyakinan kita akan rezeki Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Nah, yang kita cari saat ini ketika kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari ridho Allah, nggak mungkin dunia nggak Allah kasih. Kapan kita mencari akhirat, pasti dunia apa? Ngikut. Makanya Masya Allah ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang sahih, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia sebagai ambisi dia. Syufa, Masya Allah, ada orang tuh ambisi dunia, ngejar dunia. Dia nggak memikirkan gimana dia itu kondisinya bisa berbagi. Itu ada manusia-manusia seperti itu. Ketika orang datang membutuhkan, wallahi dia orang pertama paling bakhil. Dan ana sering tekankan berkali-kali, kedermawanan tidak diukur dari nominal harta yang kita miliki. Enggak. Orang ketika sulit pun, orang ketika hartanya sedikit pun, bisa nggak dia berdermawan? Bisa. Nggak ada uzur untuk bagi kita untuk nggak bersedekah. Nah ternyata dia hanya mikirkan dunia. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Man kanatid dunya hamma. Siapa yang dunia adalah ambisi dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai beraikan urusan dia. Farraqallahu syamla. Allah cerai beraikan. Maksudnya apa? Lihat orang-orang di kantor sana. Mereka nggak datang ke masjid, kenapa? Alasannya lembur, kerjaan belum selesai dan sebagainya. Berbeda dengan orang-orang Saudi. Antum Pak kalau tahu orang-orang Arab itu kerjanya Pak nyantai nian, terlalu nyantai. Bahkan saking nyantainya mereka suka bukro, besok. Kalau kita Pak kerja itu macam kayak 24 jam, udah kayak robot aja, kerja lagi. Tapi orang-orang Saudi ini harta mereka Pak melimpah ruah. Kenapa? Antum cek Pak kalau antum berangkat umrah, kapan azan tutup nggak tokonya? Tutup, sebejat-bejatnya mereka ditutup itu Pak. Antum lihat pinggiran-pinggiran di Masjidil Haram itu. Kalau seandainya sudah datang waktu sholat, sudah dikumandangkan adzan, mereka tutup Pak. Walaupun kadang-kadang tetap sholatnya di depan toko. Tapi mereka tetap tutup, mereka tetap sholat. Nah kalau kita enggak, hatta yang sudah ngaji, berangkat ke pasar, ketika jualan, nantilah, sudah biarkan, karena ada pelanggan. Itu terjadi, kenapa? Akhirnya Allah jadikan kehidupan kita, Allah cerai beraikan, susah untuk mencari duit.
Nyari duit itu susah nian, Pak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi kapan orang mikirnya ambisinya itu dia bisa berbagi? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wa man kanatil akhiratu hamma." Orang yang akhirat adalah ambisi dia, jama'allahu syamlahu. Allah akan kumpulkan perkara-perkara dia, Allah yang selesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Allah. Lihatlah Pak pebisnis-pebisnis kita sekarang yang suka ngasih. Semakin dia ngasih, semakin kaya dia. Makanya ada beberapa ikhwah yang royalnya Masya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kapan ada semisal proyek masjid dia ikut, proyek pondok dia ikut, proyek musaf dia ikut, semua dia ikut. Ana Pak ngomong ke ikhwan-ikhwan yang lain, itu beliau-beliau tuh sulit miskin. Sulit apa? Miskin. Kenapa? Kita nggak tahu alam gaib Pak, tapi kita tahu sebab-sebab Allah SWT menjaga seorang hambanya. Ana ngomong itu sulit miskin, semua dengan izin Allah SWT. Kenapa? Karena yang janjikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW sudah mengabarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang bersedekah dilipat gandakan berapa kali? 700 kali. Pak, gimana 700 kali? Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala jadikan orang itu sengsara. Nabi SAW makin kaya, makin kaya, makin kaya, tapi beliau tampak miskin karena beliau semakin besar apa? Sedekahnya. Jadi Pak, nggak usah takut untuk urusan akhirat. Yang penting kita ini tamu dari tamu-tamu siapa? Allah. Antum datang ke sini nggak usah Pak takut tentang dunia antum sudah. Kita ini jangan sampai meluangkan waktu untuk belajar. Afwan. Jangan sampai belajar di waktu luang. Tapi luangkan waktu untuk belajar. Orang tuh Pak, kalau antum punya konsep nuntutlah ilmu ketika waktu luang, asli alasan kita tuh Pak nggak akan belajar. Kenapa? Karena kita nggak ada waktu luang. Pasti. Tapi kalau kita luangkan, Pak, kita baca, Masya Allah. Makanya Anda tuh nggak tahu berapa jam kita tuh baca. Kadang-kadang orang awam tuh, ya Allah Pak, daya minat dia untuk membaca tuh sedikit sekali. Sebenarnya nggak sedikit Pak. Penelitian itu ada. Ternyata manusia negara Indonesia itu Pak, daya minat baca itu rendah sekali. Termasuk negara yang paling rendah. Tapi setahu Anda nggak juga Pak. Kenapa? Karena kuat baca Facebook. Kapan Facebook itu berhari-hari. Tapi coba kitab ulama Mawaidus Shahabah, baru 10 menit udah ngangguk-ngangguk. Kenapa? Daya bacanya rendah sekali. Yang Anda mikir ya Allahu Akbar, padahal umat Islam itu umat Iqra. Allah Subhanahu wa taala hidupkan umat Islam dengan sebab apa? Membaca. Gimana kita malas membaca? Makanya kadang-kadang orang anak nanti kalau gimana anak itu bisa membaca kalau dunia anak nggak anak cari. Jadi mereka pertentangkan antara dunia dengan menuntut ilmu. Nah kalau seandainya kita sudah menjadi tamu Allah, nggak usah takut rezeki Pak. Wallahil adzim nggak usah takut. Anak ambil contoh misal. Dulu ada istilah orang jangan menuntut ilmu jangan jadi santri untuk menuntut ilmu. Kenapa? Besar nanti mau makan apa? Karena kita tak bisa makan kertas. Itu kata orang mbah-mbah kita zaman dahulu. Nak, kamu mau apa besar? Kalau seandainya kita jawab mau jadi ustadz, apa kata mereka dulu mbah-mbah kita? Makan apa nanti? Kita ini nggak bisa makan kertas karena orang tuh taunya santri itu apa? Belajar. Tapi Pak, Masya Allah, antum melihat nggak sekarang kondisi asatidzah saat ini? Ada yang kurang, ada yang Allah tinggikan. Kapan kurang, mereka hidupnya nyantai aja. Musibah kekurangan harta. Tapi seakan-akan mereka ini nggak kena kemiskinan. Kenapa? Hidup mereka tuh nyantai. Siapa yang mencukupi kehidupan mereka? Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, Allah yang menyukupkan sudah. Pak, antum cek sekarang ustaz-ustaz kita berapa gaji mereka? Wallahil adzim. Ana berani bersumpah atas nama Allah, banyak dari mereka, dan bahkan kalau mau dibilang 50% pun lebih. Nggak usah di luar kota kita, di kota kita Pak, di bawah UMR. Di bawah apa? UMR. Punya anak sekian, punya tanggung jawab sekian. Tapi Pak, Ana tahu dengan mata kepala Ana sendiri beliau ini susah, tapi beliau bantu. Ana tahu itu. Beberapa asatidzah kita anak 5 beliau. Tapi kapan bantu-bantu Pak, Masya Allah. Beliau nggak mikir-mikir A, mikir B, mikir C. Dan itu terjadi kenapa? Karena kalau kita udah nyerahkan urusan kita kepada Allah, siapa yang nyukupkan? Allah. Sampai
pada kasus pernah anak bilang, Ustaz, Masya Allah ya anak antum aktif. Apa kata beliau? Ustaz, anak bawa ini anak-anak ke rumah sakit, kata dokternya ini kurang gizi katanya. Pas sakit kurang gizi, tapi aktif Pak, Masya Allah. Anak sampai mikir, Masya Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Nampaknya sehat-sehat aja. Makanya Pak, yang kita perlu tahu, kalau seandainya kita sudah menjadi tamu Allah 100%, jangan nanggung. Akhirnya dunia nggak dapat, akhirat juga nggak dapat. Totalitas saja. Bismillah, belajar ba'dal maghrib sampai ba'dal isya, jangan diganggu dengan apa-apa lain. Sudah, itulah kondisi kita. Nah, makanya kalau seandainya kita itu udah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, apa kata Abdullah bin Zubair? Faman kana jaa yatlubu ridallah. Barang siapa yang dia itu mencari ridhonya Allah, fa inna taliballah la yakhib. Orang yang mencari ridho Allah enggak akan bangkrut. Enggak akan bangkrut, Pak. Ada satu ucapan para ulama, man talabal hadits aflas. Orang yang belajar ilmu, apalagi menuntut hadis, mencari hadis sana sini, aflas. Apa arti aflas? Bangkrut. Kenapa bangkrut, Pak? Gak usah zaman dahulu ya, zaman kita saat ini aja yang sudah wasilah dimudahkan oleh Allah SWT. Antum beli kitab hadis, antum beli kitab Sahih Bukhari, penjelasannya Fathul Bari, berapa duit antum udah keluar? 4 juta, 5 juta, itu udah keluar Pak, pasti. Kalau antum semisal beli Sahih Muslim, taib antum beli syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, berapa keluar duit? 5 juta lebih juga. Antum buka semisal kitab Sunan Tirmidzi, antum beli kitab Tuhfatul Wadi, kena juga lebih juga. Tapi kalau seandainya kita lihat Pak, lihatlah para asatidah itu, kapan kurang yang sudah kitab yang dijual sama mereka. Tapi mereka hidupnya nyantai-nyantai aja. Dari mana kita bisa ambil faedah bahwasanya semua orang-orang yang mengambil ridhonya Allah, berusaha mencari ridho Allah, maka mereka tidak akan bangkrut. Walaupun zahirnya yang kita lihat ini gaji ini nggak cukup, penghasilan dia nggak cukup, tapi yang mencukupkan siapa? Allah. Gini Pak, anak ambil contoh biar antum punya gambaran yang lebih jelas ya. Kita gaji 10 juta, semisal gaji kita 10 juta, ternyata satu hal, anak sakit bulan itu, keluar duit 4 juta, keluar nih, anak sakit. Semisal yang kedua, istri minta A, minta B, minta C, minta ada orang tuh Pak, ada, istilahnya zaman kita sekarang dikenal dengan sosialita, yang memikirkan gaya hidup. Nanti kapan kawannya beli kendaraan, beli pula dia kendaraan baru. Kapan kawannya beli HP, beli pula dia HP baru. Itu ada orang-orang seperti itu, na'udzubillah. Kapan antum punya istri kayak gitu Pak, aduh, jahim, neraka sudah Pak. Ini ada orang seperti itu Pak, ganti HP sana, ganti HP sini. Suaminya, suami takut istri. Kapan istri minta A, minta B, sami'na wa ta'na. Ada nggak yang gitu? Ada, kata Ustaz Yazid dijewer. Kata Ustaz Yazid, oh, istri minta A, minta B, larang sudah. Tapi ada, habis duit. Jadi duit itu habis karena apa? Gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Ustadz Pak, bahkan bisa nabung loh ya. Bahkan anak tahu Masya Allah, beberapa ustadz yang dia ini kurang, berkurban ikut, iktikaf, dana iktikaf dia ikut, program-program dia ikut Pak, Masya Allah. Padahal kalau kita lihat gaji dia kurang, tapi kalau dia seandainya nabung 200.000 per bulan, 200.000, kalau seandainya 1 tahun berapa udah terkumpul? 2.400.000 dapat kambing Pak. Itu kalau Allah yang berkahi. Jadi nampaknya kurang, makannya sudah secukupnya. Mungkin beliau nak makannya cuma nasi sama tempe, sudah Pak. Toh juga anak dulu 6 tahun makan tahu tempe, hidup sampai sekarang. Hidup Pak, alhamdulillah anak tidak kekurangan apa-apa. Gizian alhamdulillah masih ada. Makanya yang kita perhatikan, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala, makanya yang diminta oleh Nabi bukan sekedar harta yang banyak, tapi kecukupan. Makanya doa Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan saya dengan yang halal. Cukup. Kalau harta banyak tak cukup, banyak apa? Orang korupsi, pejabat gaji berapa Pak? Masih ada nggak yang korupsi 271 triliun? Ada loh. 1M tuh aslinya per bulan cukup nggak tuh dia? Setahun 1M cukup nggak? Cukup. Tapi kenapa sampai ke angka 271 triliun? Karena tidak cukup, dikorupsi. Ada orang kayak gitu?
Ada, berarti ini tandanya bahwasanya yang menjadi patokan hidup itu adalah kecukupan, bukan nominal harta. Itu sering ana sampaikan, jangan sampai kita dilalaikan dengan hal-hal seperti itu. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, beliau mengatakan fasaddiqu qaulakum bi fi'lin. Maka praktekkanlah ucapan-ucapan kalian dengan perbuatan kalian. Oh, kita ngomong anak ini berharap amal anak amal yang soleh, yang istiqomah. Kalau kita ngomong kayak gitu, maka apa? Penuhi ucapan kita dengan perbuatan kita. Jangan ngomong tok gitu loh. Pinter ngomong tapi ngibuli. Masya Allah, itu nggak bagus. Ngomong tapi kita praktekkan. Oke. Ana nih insya Allah kapan punya harta sekian ana bangun masjid. Tapi bangun masjid dari kecil-kecil dulu. Dan itu bisa. Minimal ada pembangun masjid, mulai dari batu bata. Kita cuman bisa pasir, mulai pasir. Kita bisa semen, mulai dengan semen. Bisa cuman semen satu sak. Pak, nanti kalau ada orang buka lagi semisal untuk masjid, semen 2 sak semisal, mungkin sampai 10 sak kali. Kita nggak pernah tahu, Pak, di sisi mana Allah terima amal kita. Makanya praktekkan ucapan kita, harapan kita dengan apa? Perbuatan. Kadang-kadang na'udzubillah, Pak, kita ini banyak harapan. Tapi harapan kita bukan sekedar harapan rojak yang bisa ditunaikan. Tapi banyak harapan-harapan kita ini umniyah, harapan palsu. Contoh, ya Allah, ana nih pengen banget ana nih bisa hafid Quran. Hafid Quran, tapi banyak nonton. TV ditonton, HP ditonton. Baca Quran, malas. Harapannya bisa hafid Quran. Antum kira masyaikh haram? Masyaikh haram tuh orang yang sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sekesarian mereka tidur. Mereka nggak membaca Quran, mereka nggak murojaah. Syekh Ali Hudzaify rahimahullah, hafizahullah. Syekh Ali Hudzaify, beliau ini sampai di setirnya pun ditempel lupa ya, ditempel Quran, nempel Quran besar, nempel. Beliau nyupir, beliau buka untuk murojaah apa? Al-Quran. Kalau di kita udah kena tilang itu. Tapi beliau, masya Allah, Pak, dengan inisiatif beliau, gimana beliau itu bisa murojaah sampai seperti itu. Makanya penuhi ucapan dan angan-angan kita dengan apa? Perbuatan. Taib, apa kata beliau? Ini masanya haji, kata beliau. An-niyatan niyah. Yang kalian perhatikanlah niat kalian. Al-qulub. Perhatikan hati kalian, perhatikan hari kalian. Haji itu, Pak, yang kita cari cuman ridho Allah, bukan pujian manusia. Pak Haji. Apa fungsi Pak Haji di mata Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada, apa nggak ngaruh. 2 bulan udah haji. Ngaruh nggak di sisi Allah? Nggak ngaruh, Pak. Mau 2 bulan dah haji, mau sebulan dah haji, mau 3 bulan. Tapi kalau litafakhur, kalau untuk kita berbangga-bangga, Pak, nggak akan ada faedahnya. Yang penting gimana kita di mata Allah. Pujian manusia, Pak. Orang tuh nggak tahu koreannya kita aja. Makanya, Pak, kalau pujian orang tuh gampang sekali didapatkan. Wallahi gampang. Ana, Pak, tak pernah haji, belum pernah haji. Ana belum pernah. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih rezeki sebelum mati kita berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Taib, ana tidak pernah haji. Tapi untuk mendapatkan pujian manusia gampang, Pak. Ana sudah dipanggil Pak Haji. Sama siapa? Tukang parkir. Pak Haji, mundur Pak Haji. Sikit lagi. Dibilang apa? Pak Haji. Padahal kita tuh masih Pak Umroh. Belum haji wallahi ana. Belum. Masih Pak Umroh. Tapi untuk apa Pak kayak gitu maksud ana tuh? Apa faedahnya dibilang haji? Mau orang semisal 5 tahun dipanggil nak haji, apakah ada faedah? Wallahi kallah, enggak ada. Makanya kata beliau an-niyah. Karena zaman dulu udah ada Pak orang itu menyelewengkan tujuan haji dia untuk pujian-pujian manusia. An-niyah. Untuk apa kita sholat? Untuk Allah. Jangan sampai santri sholat gara-gara ada ustadznya. Disuruh sama ustadznya berangkat, kapan tak disuruh sama ustadznya tidak. Itu jangan sampai seperti itu. Al-qulub. Yang kalian perhatikan adalah hati-hati kalian. Allah fi ayyamikum hadhihi. Masya Allah. Di musim haji apa wasiat beliau? Allah fi ayyamikum hadhihi. Ingat Allah.
bertakwakan kepada Allah di hari-hari kalian saat ini. Ingat, ada beberapa hari yang Allah muliakan. Musim haji, bulan apa? Ramadan, terkhusus 10 hari terakhir Ramadan. Itu perhatikan sebaik mungkin, jangan sampai lalai. Karena faktanya banyak yang kita lalai, Pak, di hari-hari yang Allah muliakan. Coba lihat orang-orang umrah, orang-orang haji. Yang dicari ketika umrah ataupun haji, kuliner. Kita harus berangkat ke restoran Mat'am Romansia. Ada, Pak, yang jual daging onta, daging kambing. Itu, kita harus ke Mat'am situ. Oh, kita harus ke toko A, harus ke toko B. Sebelum berangkat umrah haji, itu yang udah dicari dia. Bukannya gimana dia itu tawaf, apakah kita bisa menyelesaikan itu, nggak dipikirkan itu. Tapi apa? Orang mikirkan traveling, jalan-jalan. Makanya harus tajdidun niyah, perbarui niat dia, terus perbarui. Untuk apa dia berangkat haji? Allah fi ayyamikum hadhi. Ingat Allah di hari-hari kalian saat ini musim haji. Karena Pak, semakin Allah muliakan hari itu, biasanya syaitan akan semakin kuat untuk mengganggu seorang hamba agar dia lalai. Ramadan banyak nggak yang lalai? Banyak, Pak. Antum cek sekarang, yang namanya warung makan biasanya omsetnya itu lebih tinggi kapan? Bulan Ramadan. Padahal pagi sampai ke maghrib tutup nggak itu? Tutup lah, karena kan puasa. Tapi Pak, tetap rame. Masya Allah, naam sahih. Itu kenapa? Karena banyak manusia yang lalai. Baju-baju, omset mereka naik kapan? Bulan Ramadan. Sampai wallahil adzim, ana berani bersumpah, Pak, di masa kita masa pandemi. Masa pandemi ini masa sulit. Ekonomi sulit, duit sempit. Tak ada duit, habis, Pak, pandemi. Tapi di tahun 2020 ana masih ingat, Pak, Masya Allah, ketika kita disuruh social distancing, kita disuruh untuk pakai masker. Ternyata, Pak, padat karya itu macet. Gara-gara apa? Serba 35.000. Padahal 10 terakhir malam Ramadan, masjid habis. Yang itikaf, wallah alam bisawab, nggak tahu kemana. Oh, Ustaz, itu kan karena masa pandemi, kami nggak ada yang ke sana. Taib. Sekarang masjid dibuka lebar. Yang lebih ramai pasar atau masjid? Pasar. Pasar, Pak, pasar, wallahi ramai sekali. Makanya itu hampir terjadi di mana-mana. Allah fi ayyamikum. Ingat, ini bagian kalian dari Allah di hari-hari ini. Dan ternyata banyak lalai, Pak. Wallahi sahih. Antum ambil semua hari. Antum ambil semua hari. Hari yang Allah muliakan semakin apa? Kita terlena. Makanya, Pak, ana tuh pengen juga buka apa? Toko baju. Tapi bukan ana yang jual. Karyawan yang jual. Ana di mesin. Nah, sahih. Saking lakunya itu, Pak, ana sampai mikir, hebat juga, Pak, omset sampai ratusan juta. Ana mikir kalau ana ada modal sekian-sekian bisa juga kita untuk berkembang. Kalau orang mikir sampai seperti itu, Pak, ya, itu tuh gampang sekali, Pak, manusia terlena. Walaupun itu halal, walaupun itu boleh, Pak, tapi memang itulah faktanya. Kita ini banyak dilalaikan. Tapi ada, Pak, orang-orang yang hebat. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka ini berniaga, mereka ini berjualan, tapi mereka itu nggak melupakan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak? Ada, Pak. Kita ini orang yang Allah puji bukan berarti orang-orang yang nggak jualan, tetap jualan, Pak. Tapi apa? Rijal yang Allah puji, rijal, laki-laki. La tulhihim tijarah. Mereka ini nggak dilalaikan sama perniagaan mereka, tetap mereka jualan, tetap. Wala bay'un an dzikrillah. Mereka enggak dijualkan, enggak dilalaikan dengan jual beli dari zikir mengingat Allah. Contohnya apa? Kalau seandainya kita ini jualan, kapan sudah waktunya dipanggil Allah, datang menuju Allah. Sama kapan toko sudah tutup, berangkat iktikaf semisal. Semisal toko tutup jam 9, berangkat habis itu ke masjid. Jadi dunia dapat, akhirat juga apa? Dapat. Halal, itu yang terbaik, Pak. Jadi bukan berarti nggak boleh jualan, kita harus tawakal ala Allah, ikhtiar kita tinggalkan, nggak boleh. Tetap kita pikirkan nasib keluarga kita, anak-anak kita. Tapi Masya Allah, yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai perniagaan kita melalaikan kita dari siapa?
Allah SWT. Dan ada banyak orang-orang seperti itu. Banyak, Pak. Wallahi banyak. Ana jumpai orang-orang yang ternyata mereka ini perhatian dengan akhirat. Mereka itu kenceng, Pak. Termasuk ana tuh punya beberapa ikhwah lah ya, Masya Allah. Rata-rata mereka ini yang selalu ikut program dalam kebaikan, yang istilahnya anak ampuh gitu ya. Hampir rata-rata mereka ini orang yang paling cepat, Pak. Untuk apa? Untuk memberikan harta mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka titipkan itu semua. Dan itu mereka bukannya kecil, Pak, besar. Wallahi besar. Ana masih ingat waktu itu Ramadan, butuh A, butuh B, butuh C. Cuman hitungan berapa jam saja. Bahkan ada yang, Ustaz, ana nitip dulu, Ustaz. Karena ana belum bisa keluar katanya. Insya Allah kapan udah ana keluar, list saja, Ustaz. List nama ana, list apa jumlah punya ana belum bisa transfer, tapi nanti ana akan kabari. Itu, Pak, Masya Allah sampai booking. Karena takut, Pak, kehabisan kesempatan. Dan ana jumpai orang-orang seperti itu tuh orang-orang yang memang mikirnya itu udah akhirat aja sudah. Nah, orang yang seperti itu, Pak, yang kata para ulama adalah orang-orang yang sulit dan bahkan nggak mungkin Allah lupakan. Orang-orang yang Allah lupakan apa? Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, ya Allah, mereka melupakan Allah, maka kami melupakan mereka. Gimana ayatnya? Nasullaha fanasiyahum. Kata Allah, mereka lupa dengan Allah, maka di hari itu mereka lupakan, Allah melupakan mereka. Lupa ini bukan berarti Allah lupa, tapi Allah tinggalkan artinya. Nasiyansa itu artinya meninggalkan. Mereka lupa dengan Allah, maka Allah meninggalkan mereka. Nah, kalau seandainya kita lupa, Pak, dari bagian Allah Subhanahu wa taala, percaya sama ana, suatu saat kita kondisi susah, Allah pun akan ninggalkan kita. Kalau Allah sudah ninggalkan kita, kemana kita akan berlabuh? Ana yakin nggak akan bisa, Pak. Kita mau ke berlabuh ke pintu orang tua kita kapan disempitkan sama Allah, nggak akan bisa bantu kita. Ke A, ke B, ke C nggak akan bisa. Makanya jangan sampai menjadi orang-orang yang Allah sebutkan nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa sama Allah, maka Allah meninggalkan mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Taib. Kenapa? Fa innaha ayyamun tughfaru fiha dzunub. Yang namanya musim haji adalah hari-hari yang dihapuskan dosa-dosa kalian. Sekarang, Pak, na'udzubillah, justru hari-hari yang Allah muliakan diisi dengan hal-hal yang tak bermanfaat, bahkan melalaikan. Ana ambil contoh Ramadan. Dulu ana masih ingat ada sebelum sahur itu acara joget-joget. Ada dulu, Pak, tahun berapa ya? Ana masih ingat waktu itu. Jadi sebelum sahur, waktu sahur ini kita gunakan untuk apa? Istighfar. Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa di waktu sahur mereka ngapain? Istighfar. Ternyata bagaimana syaitan? Padahal syaitan dibelenggu, bukan? Dibelenggu. Wasufidati syayatin. Ramadan itu syaitan dibelenggu. Tapi, Pak, tetap aja banyak lalai hawa nafsu manusia. Taib, apa yang diisi dengan hal-hal yang melalaikan? Bukannya zikir. Nonton apa? Joget-joget. Apa yang terjadi, Pak? Nasullaha fanasiyahum. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, gak cukup sampai situ, Pak. Ketika di hari siang Ramadan, mereka sudah lalai tidur sampai maghrib, mati sesaat. Dari jam 7 tidur sampai waktu maghrib. Kenapa? Karena malam begadang. Apalagi pernah waktu momen kapan ya, bertepatan Ramadan itu dengan Piala Dunia. Habis umat Islam, Pak, nonton bareng. Bukannya baca Quran, bukannya apa, tapi malah nonton bola. Dan itu mereka terjadi. Bukannya mudharasatul Quran, bukannya mengkaji agama Islam dan sebagainya. Taib. Ji'tum min afakin syatta fi ghairi tijaratin. Ingat, kalian datang jauh-jauh menghabiskan uang yang begitu banyak fi ghairi tijarah, bukan untuk jual beli. Wala talabi mal, kalian enggak mencari harta. Wala dunya, kalian enggak mencari dunia. Ingat itu, jangan sampai udah mengeluarkan harta habis, ternyata enggak ada apa-apa milik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu yang disampaikan oleh beliau di nasihat ini. Taib. Kita masuk kepada mau'izahnya Ummul Mukminin Aisyah. Ini terakhir, Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ala kulil, Pak, nasihatnya Abdullah bin Zubair itu jangan sampai kita lalai dalam kehidupan dunia, terutama di musim-musim kebaikan.
Ramadan, 10 terakhir Ramadan, atau musim-musim haji dan sebagainya. Baik. Min mawaidhi ummul mukminin Aisyah. Di antara mau'idhahnya ummul mukminin. Ummul mukminin itu apa artinya? Ibunya kaum mukminin. Ibu kita. Kita mukmin, ibu kita Aisyah. Baik, makanya kata para ulama termasuk durhaka ketika seseorang tidak tahu nama ibunya sendiri. Antum kalau tanya ibu antum siapa namanya? Hah, siapa ya? Durhaka enggak itu? Durhaka, ibunya akan ngomong kamu bukan anak saya. Iyalah nama ibu enggak. Baik. Siapa nama ibu-ibu kita? Yang dinikahi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang tahu nak kasih hadiah. Yang tahu anak kasih hadiah. Durhaka nggak kita nih? Berarti kalau nggak tahu? Ay wallahi Pak. Wallahi durhaka. Sudah durhaka kita. Ana udah bisa pastikan Pak kita ini durhaka kalau nggak tahu. Tapi durhaka kan bertingkat-tingkat. Yang ana harapkan mudah-mudahan tingkatan durhaka kita kepada ibu kita Aisyah, Hafsah, Khadijah dan sebagainya itu dihitung Allah dosa yang kecil. Ana harapkan seperti itu. Antum kira nggak dihisab sama Allah? Dihisab nggak kita karena durhaka sama ibu kita pada hari kiamat? Dihisab nggak nanti ya Pak? Wallahi dihisab. Antum kira aman? Enggak. Karena kita sudah diperintahkan untuk berbakti sama ibu-ibu kita sendiri termasuk istri-istri Nabi kita Muhammad SAW. Tapi siapa yang tahu? Urutan. Abdullah. Arafta? Semua? Semua? لا قبل عائشة. نعم تفضل. نعم سودة عائشة bintu Jahsh. Berapa itu? 11 masyaallah barakallahu fikum. Tafadhal. Masyaallah barakallahu fikum. Kharaja Sa'dun ala hisaihi. Kharaja Sa'dun ala hisaihi. Khadijah. Sa'dun sin Sauda. Ala ain apa? Aisyah. Hisaihi ha siapa? Hafsah. Za'ara Asadun Za'ira. Za'ara za siapa? Zainab. Hamzah Ummu Salamah. Asadun Ummu Salamah. Za'ira za lagi siapa? Zainab. Ja'ala ra'sa sahibina maridah. Ja'ala jim siapa? Juwairiyah. Ja'ala ra'sa ra siapa? Ramlah. Ja'ala ra'sa sahibihi sa siapa? Sad Safiyah. Maridah mim siapa? Maimunah. Nah, kalau antum tidak bisa bahasa Arab, buat pakai bahasa Indonesia. Pertama kan Khadijah. Kamu. Buat gitu. Jadi dibuat kata-kata, Pak. Kalau kami dulu ngafalnya pakai bahasa Arab. Kharaja Sa'dun ala hisaihi za'ra asadun za'ira ja'ala ra'sa sahibina maridah. Itu satu kalimat itu, Pak. Dan antum bisa buat satu kalimat tapi pakai bahasa Indonesia. Minimal antum ketika ditanya oleh malaikat pasti ditanya apa? Karena termasuk kita menghormati ummul mukminin itu akidah umat Islam. Orang yang tidak menghormati ummul mukminin termasuk orang durhaka. Pasti ditanya, Pak. Makanya sebelum kita ditanya dihisab oleh Allah, antum hafalkanlah minimal. Minimal antum tahu siapa Khadijah, siapa Sauda, siapa Aisyah dan sebagainya. Taib. Aisyah radhiyallahu taala anha innaha ummul mukminin. Ia adalah seorang ibunya kaum mukminin, ibu ana. Wallahi ibu ana. Ummi wa ala ra'si. Wa hiya taju ra'si. Aisyah ini mahkota ana, kekasih ana, ummi ana. Siapa yang mencela Aisyah? Ana yang duluan pertama orang yang membenci dia. Aisyah ummi. Taib, Siddiqah binti Siddiq. Beliau adalah Siddiqah. Siddiqah ini orang yang mudah mempercayai karena Aisyah ini adalah orang yang pertama masuk Islam termasuk mudah gitu loh.
Padahal masih kecil. Gampang sekali percaya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bintu Siddiq. Siapa Siddiq? Bapaknya Abu Bakar. Karena belum apa-apa, Abu Bakar langsung mengatakan apa? Saddaqtuka. Aku percaya sama engkau. Belum apa-apa sudah mempercayai siapa? Nabi kita Muhammad sallam. Hatta Isra dan Mi'raj. Sampai kasus Isra dan Mi'raj. Baik, azan kita nikah madal adzan. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Taib. Jadi Aisyah gelarnya itu As-Siddiqah bintu Siddiq. Wanita yang mudah mempercayai Rasul, bintu putri dari laki-laki yang mudah mempercayai siapa? Rasul. Karena apa? Masya Allah, untuk percaya dengan Nabi SAW di zaman para sahabat, Pak, jangan dianggap enteng. Karena ancamannya berat. Tiba-tiba mengatakan Muhammad Rasulullah, Rasulullah, Pak, itu Masya Allah, orang-orang Allah kasih taufik. Makanya jangan mudah
untuk mengatakan seandainya ya Allah ana nih hidup di zaman Rasulullah, ana akan bela Rasul. Siapa yang jamin dengan ujian itu, Pak? Karena bisa jadi kalau kita Allah takdirkan hidup di zaman Nabi, kita bukan jadi sahabat tapi jadi Abu Jahal. Bisa, bisa. Kenapa? Karena untuk mempercayai di zaman Nabi itu sulit. Ana ambil contoh, Pak. Gini loh ya. Ada orang tak bisa baca Quran, tak bisa baca teks Arab, tiba-tiba ngaku nabi. Percaya antum? Tiba-tiba antum diwajibkan untuk ngikutin dia. Tak bisa baca, tak bisa berhitung. Antum akan mengatakan, ini orang-orang gila ini. Nyuruh kami ngikutin dia, tak bisa berhitung, tak bisa baca, tak bisa nulis. Kita ngomong kan gitu kan? Ngapain orang kayak gitu diikutin? Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu dibantu dengan wahyu. Makanya orang yang paling pintar pun kapan ngikuti hawa nafsu seperti Abul Hakam dulunya akan menjadi orang bodoh, Abu Jahal. Nah kita ini apakah bisa nundukkan hawa nafsu kita di saat itu ataukah tidak? Ataukah ikut termakan sama mereka? Kan syubhatnya sama, Pak. Syubhatnya orang-orang Abu Jahal nih, Muhammad nggak bisa baca, Muhammad nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung. Kalian mau ngikut? Mau kita, Pak? Ginilah. Ada presiden, calon presiden. Calon wali kota. Satu orang berpendidikan S3 semisal di luar negeri, Oxford semisal. Yang satu lulusan SD Tanjung Raman semisal. Antum mau nyoblos, ini kalau antum anggap boleh lo ya. Antum mau milih, oke nggak usah nyoblos. Antum berharap yang jadi wali kota A atau B? A lah. Kita berharap dia nguasain ilmu ekonomi, dia berharap dia itu bisa nguasain gimana komunikasi kita dengan orang luar dan sebagainya. Kan kayak gitu. Pak, antum kira di zaman Nabi nggak ada orang lain? Ada. Bahasa Persia, bahasa Romawi, dengan berbagai bahasa, Pak. Tiba-tiba antum memilih orang yang bisa bahasa dusun baik, nggak bisa bahasa apa-apa selain bahasa itu. Sampai ada namanya turjuman An-Nabi SAW, penerjemah Nabi kita Muhammad SAW. Banyak nggak dari kalangan masyarakat kita yang menghina presiden kita gara-gara nggak bisa bahasa Inggris? Banyak nggak? Banyak. Presiden kok nggak bisa bahasa Inggris? Kita habisin, Pak, kehormatannya, na'udzubillah, habis sama kita. Nabi SAW cuma bisa bahasa Arab, satu bahasa, nggak bisa bahasa-bahasa yang lain. Makanya cobaan di sana itu berat, Pak. Untuk menjadi siddiqah bintu siddiq nggak gampang, berat. Apalagi ternyata Nabi SAW mengklaim sudah terjadi Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Berangkat dari Mekah menuju apa? Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis menuju langit yang ke-7. Sedangkan yang ngaku itu, Pak, yang tak paham apa-apa, tak bisa nulis, tak bisa apa. Kalau kita di zaman kita ada orang ngomong gitu, kita ngomong gendeng ini, gendeng wes iki. Kita kan ngomong ini nggak wajar, sudah nggak wajar. Tapi ternyata ada Aisyah, ada Abu Bakar yang langsung mengatakan shaddaqtu. Kenapa? Karena aslinya tetap kita harus percaya karena ada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya udah banyak, Pak, bukti-bukti yang membantu Nabi SAW. Tapi mereka aja memang hawa nafsu. Anda ambil contoh, Nabi tak bisa baca, Nabi tak bisa nulis. Antum tahu ayat pertama yang disusun oleh para ulama di dalam Al-Quran Al-Karim, ayat pertama setelah surat Al-Fatihah apa? Antum tahu ayat pertama di dalam Al-Quran Al-Karim setelah Al-Fatihah, ayat apa? Alif Lam Mim. Apa artinya? Apa arti Alif Lam Mim? Apa fungsinya? Pak, para ulama mengatakan Alif Lam Mim mukjizat besar bagi Nabi SAW yang membela Nabi. Kenapa? Orang Arab zaman dahulu kapan belajar bahasa Arab itu dimulai dari huruf hijaiyah. Alif,
ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal. Kayak gitu. Nabi SAW nggak tahu huruf-huruf kayak gitu karena Nabi nggak pernah belajar. Tiba-tiba Nabi ngomong kaf, ha, ya, ain, sod. Loh, dari mana? Alif, lam, mim. Kalau kita Pak nggak bisa baca huruf alama, apa? Alama kita baca. Tapi aslinya apa? Alif, lam, mim. Oh, berarti belajar nih orang. Tapi Nabi nggak belajar. Apa kata Allah? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami nggak ngajarkan Nabi SAW itu bahasa Arab ataupun syair, nggak. Wa ma yanbaghi lah. Syair itu nggak layak bagi Nabi SAW. Nggak pernah diajari oleh Allah. Tiba-tiba spontan ngomong alif lam ra, alif lam mim, kaf ha ya ain sad. Kalau kita Pak kahaya aso, tapi enggak bagi Nabi SAW. Berarti kaget loh. Makanya Pak di zaman itu mereka itu banyak yang masuk Islam gara-gara Nabi membaca Al-Quran. Dari mana Nabi bisa baca itu? Padahal Nabi nggak pernah belajar baca dan tulis. Makanya mukjizat itu besar. Cuman kadang-kadang hawa nafsu kita bisa nggak kita tundukkan untuk tunduk di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya anak ambil contoh kemarin nasihatnya Abdullah bin Zubair. Termasuk takwa apa? Dhullu an-nafsi ala ahkamil Quran, merendahkan jiwa kita di bawah hukum Al-Quran. Banyak kita Pak yang ikuti hawa nafsu sampai zaman ini. Gampangnya orang banyak mengatakan orang yang mencuri hukum kisos dengan apa? Potong tangan. Kita nggak terima, zalim hukum Islam. Tapi kapan motornya dicuri, dia akan berharap ya Allah matilah orang itu. Harusnya potong tangan. Ini didoain apa? Berharap mati. Justru lebih berharap dia itu istilahnya saking dendam ya. Harusnya cukup dengan potong tangan, tapi enggak, harus mati nih. Makanya Pak, banyak orang maling dibunuh sama orang digebui tengah jalan. Kalau Islam nggak boleh Pak digebui, tapi potong tangan. Makanya wa khairal huda khairal hadithi kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Aisyah bintul Imam Siddiqil Akbar. Aisyah putri dari Al-Imam Siddiq, imam pemimpin As-Siddiq yang mudah mempercayai Nabi kita SAW. Ada Pak kasus Masya Allah, ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW, nama itu Khuzaimah bin Thabit. Jadi ada lucu kasus Pak, Masya Allah. Khuzaimah ibn Thabit radhiyallahu taala anhu ketika itu melihat Nabi SAW sedang berseteru sama orang yang jual kudanya. Nabi SAW udah beli, udah akad nih. Tapi orang yang jual kuda tadi, dijualnya kuda tadi yang udah Nabi beli ke orang lain. Faham? Apa kata yang penjual ini? Oh enggak, Muhammad, engkau belum beli dari saya. Apa kata Khuzaimah bin Thabit ketika dengar itu? Dia mengatakan Rasulullah SAW sudah beli kuda itu. Kaget Khuzaimah. Khuzaimah ini enggak lihat kondisi, enggak tahu fakta, tiba-tiba ngomong apa? Ibta'a Rasulullah SAW farasahu. Nabi udah beli nih kudanya. Ini yang jual nih dusta. Kaget Nabi SAW. Kenapa kau ngomong itu? Apa kata dia? Saddaqtuka bi amrin a'zam min hada. Fa kaifa la usaddiquka fi hadzal amr. Aku udah mempercayai engkau dalam kondisi yang jauh lebih berat daripada ini. Apa? Isra dan Mi'raj. Gimana kalau urusan kudanya aku enggak percaya? Apa kata Nabi SAW? Man syahidalahu Khuzaimah ibn Thabit fahuwa hasbuh. Orang yang dibela oleh Khuzaimah bin Thabit dengan persaksiannya, maka persaksiannya itu cukup untuk dia. Maksudnya udah cukup untuk jadi pembela. Bayangkan Pak Khuzaimah. Makanya untuk langsung sami'na wa ata'na kepada syariat Nabi itu berat. Apapun bentuk syariatnya, jangan tebang pilih. Kita tebang pilih A, pilih B. Semua syariat Pak. Apa kata Allah? Masuklah Islam kafah. Apa arti kafah? Seluruh. Jangan sampai naik dewe. Kapan yang sesuai selera terima, kapan nggak sesuai selera buang. Ada nggak orang kayak gitu? Lu ada Bani Israel. Kapan tak senang ditutupnya.
Dibuang ya Pak syariat itu. Nah kalau kita enggak, semua syariat sami'na wa ata'na. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Apa kata Nabi? Sami'na wa ata'na. Sudah Pak, mau apa lagi kita? Itu yang paling kita harus praktekkan dalam kasus ini. Taib. Khalifatul Rasulullah SAW Abi Bakar Abdullah ibn Abi Quhafa Uthman ibn Amir al-Qurashiyah At-Taimiyah al-Makkiyah. Beliau adalah putrinya Khalifah Rasulullah yang pertama, yakni Abu Bakar, yang bernama Abdullah ibn Abi Quhafa. Taib. Urifat bidzaka'il hajj. Aisyah itu Pak dikenal dengan kecerdasan beliau yang tajam. Aisyah masih kecil ngeriwayatkan hadis ribuan hadis. Siapa zaman kita sekarang yang sudah hafal ratusan hadis, 500 hadis sampai 1000 hadis di umur yang masih belia? Jarang Pak. Tapi beliau ini Masya Allah masih kecil tapi ribuan hadis sudah beliau hafal. Itu ajib itu Pak. Makanya kalau antum bisa sekolahkan anak-anak kita di sekolah Islam, hafal Quran, hafal hadis. Ini Quran tak hafal, hadis pun tak hafal. Kalau kita Pak memang nggak hafal Quran, kalau kita nggak ngafal hadis, minimal jangan sampai keturunan kita sama kayak kita. Berarti apa? Tugas kita menyekolahkan anak kita ke pondok pesantren. Ada penerus kita Pak, minimal mereka lah yang bermanfaat bagi kita. Anak kita berdakwah, yang dapat pahala juga siapa? Orang tua. Kita ini awam Pak tentang agama. Wallahi awam. Banyak nggak ngerti agama. Siapa yang kita kirim? Anak kita. Sekolahkan mereka. Kena hafal Quran. Hafal Quran jadi imam Pak. Dapat nggak pahala untuk orang tuanya? Wallahi dapat. Wallahi dapat. Jadi jangan ragu untuk nyekolahkan anak ke pondok pesantren. Wal hifdzil katsir li sunnati Nabi sallam. Beliau dikenal dengan hafalan beliau yang sangat banyak untuk hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Imtaddat bihal hayatu hatta ihtaja an-nasu li ilmiha. Beliau ini memiliki umur yang panjang sampai manusia-manusia kaum muslimin itu butuh ilmu Aisyah. Dengan takdir Allah Pak, Aisyah ini Allah panjangkan umurnya. Maksudnya Allah jadikan hidup beliau itu panjang. Kenapa? Karena hidup rumah tangga itu tidak akan bisa langsung diperhatikan kecuali oleh istri-istri beliau sendiri. Ana tahu dalaman kawan ana kapan anak ini ngekos satu kamar bertiga, ngontrak satu kamar bertiga, berempat. Itu biasa. Kayak kami dulu kampus Pak, ketika kami dulu di SCDI, anak satu rumah itu bertiga orang. Satu kamar bertiga orang. Dulu pernah berdua juga tapi beda kasur. Itu biasa. Nah ini Pak, kita tahu dalaman dia. Tapi yang lebih tahu lagi seluk beluknya sampai semuanya itu biasanya siapa? Istri. Makanya Pak memang betul lah ketika para ustadz-ustadz kita mengatakan SKCK itu harusnya bukan dikeluarkan oleh polisi. Siapa yang mengeluarkan? Istri. Oh jangan, itu tuh suami saya gini. Oh kalau ngomong istri kita Pak habis kita. Asli dikulitin kita. A, B, C, semisal marah, emosi, nggak perhatian sama wanita, tidak peka sama wanita, tidak romantis, tidak harmonis. Ada Pak salah satu orang Suriah. Beliau ini punya 60.000 kitab di rumahnya. Namanya Dr. Aiman. Orang Suriah masih hidup. Yordan, orang Yordania masih hidup sekarang. Dr. Aiman namanya. Beliau hidup tuh di maktabah. Rumahnya itu isinya buku semua, rak-rak buku, 60.000 kitab. 60.000 kitab. Tiap hari baca. Apa kata istrinya ngomong di sebelah suaminya? Direkam. Siapa saja yang mau menikahi salah seorang dai, hendaknya berpikir karena mereka lebih cinta kitab dibandingkan istrinya. Apa yang terjadi kalau seandainya kita penuntut ilmu, kakak ini nggak paham wanita, lebih cinta sama kitab. Allah, nggak balik-balik jadi Bang Toyib kita, tak pulang-pulang kajian sana kajian sini. Tapi alhamdulillah Pak, Anda punya istri sekarang sabar betul, Masya Allah, sabar istri Anda sampai sekarang. Kalau nggak apa sudah jadi Bang Toyib Anda, karena pulang juga ya. Anda pulang nih Pak, nggak langsung ke rumah, kemana? Kantor. Anda harus baca lagi, Anda harus nulis lagi, Anda harus persiapan kajian lagi, terus kayak gitu Pak, nggak bisa nggak?
rumah dulu, ke rumah sebentar. Cuman berapa? Semenit. Setor muka, ngabsen. Yang penting sudah, setor muka, dek abang kantor ya sudah. Itu selalu dapat tiap hari sudah. Kenapa? Ya karena kondisinya memang seperti itu. Tapi Masya Allah, Aisyah ini orang yang sadar. Suaminya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Pak, istri-istri Nabi ini istri-istri pilihan. Tak sembarangan orang Allah pilih untuk bisa menjadi orang yang diayomi oleh Nabi kita SAW berupa ya istri-istri beliau. Nggak gampang, Pak. Berat, wallahi berat. Antum tanya aja istri-istri Ustadz di sini. Gimana anti bisa sabar sama sama suami seorang ustadz? Coba aja tanya. Insya Allah dikasih nasihat. Insya Allah. Itu kondisinya. Taib. Wasarat min ulama'is sahabah, Masya Allah. Biasanya ulama ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki biasa ya. Tapi ada ulama yang kibar, minal ulama'il kibari minas sahabah. Termasuk ulama kibarnya dari sahabat Nabi SAW. Siapa? Aisyah. Ditanya tentang fatwa-fatwa hukum-hukum Islam, beliau ada orang di depan. Aisyah radhiyallahu anha enggak ragu lagi, Pak. Apa hukum A? Qala Rasulullah sallallahu. Apa hukum B? Qala Rasulullah sallallahu. Apa hukum C? Qala Rasulullah sallallahu. Kalau kita, Hah? Apa ya? Enggak usah jauh-jauh, Pak. Kita nih lanang loh ya, laki-laki. Pulang kita ke rumah, Bang, tadi apa kata ustadznya? Aduh, Dek, tanyalah sama ustadznya. Padahal kita nih laki-laki, tapi memang kurang serius belajar. Tapi kalau Aisyah, Pak, setiap apa yang diucapkan oleh Nabi kita SAW beliau hafalkan. Makanya itu keutamaan beliau. Bal hiya sayyidatul fuqaha minan nisa'i 'alal itlaq, masyaallah. Beliau ini adalah sayyidatul fuqaha. Kalau lawannya tuan itu apa? Kalau tuan itu kan laki-laki. Puannya? Nah, sayyidatul fuqaha, puannya para fuqaha, ahli fikih minan nisa, dari kalangan wanita, alal itlaq, secara mutlak. Semua orang kalau ditanya siapa kalau yang paling mengetahui tentang hukum fikih dari wanita, jawabannya siapa? Aisyah. Makanya disebutkan Aisyah afqahun nisa ala wajhil alam. Kata para ulama, Aisyah adalah afqahun nisa. Beliau adalah wanita yang paling faqih alal itlaq, secara mutlak di atas muka bumi ini. Aisyah jawabannya. Enggak ragu lagi, Pak. Kalau laki-laki kan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Bakar wala Umar. Tapi tetap ada Rasul kita Muhammad SAW. Tapi kita tahu Abu Bakar yang pertama setelah Rasul. Kedua Umar. Ketiga Umar. Keempat Ali. Baru nanti fulan. Tapi kalau Aisyah kita langsung bisa jawab, orang yang paling ngerti tentang fikih, jawabannya siapa? Aisyah dari kalangan wanita. Aqada 'alaiha Nabi sallallahu di Makkah. Beliau melakukan akad nikah. Nabi sallallahu melakukan akad nikah dengan Aisyah. Ketika itu Aisyah sedang di mana? Di Mekah. Wa bana biha fil Madinah, tapi serumah ketika kapan? Di Madinah. Karena ketika akad masih kecil, belum balik, belum haid. Boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau antum lihat, ini anak ini cacat, ini calon cantik. Ini anak ini cacat, calon cantik, pintar pula di sekolah kan, ngafal Quran, hafal hadis. Boleh nggak antum datengin bapaknya? Hati-hati, Pak, digaplok sama bapak ya. Tapi hukum Islam boleh nggak? Boleh. Akhi, anak boleh nggak jadi anak antum? Anak pedio. Menantu. Karena mau nikah sama anak ya boleh. Tapi kalau di Indonesia janganlah, tabu itu. Kalau di Indonesia ada uruf kita tabu, jangan. Takutnya malah dakwah sunnah yang bakal jadi istilah dihina-hina. Banyak, Pak, wanita di sini yang janda pun banyak tak nikah. Ngapain nyari yang masih kecil? Tapi karena Aisyah nih, Pak, memang modalnya, ilmunya kuat, nasabnya kuat, cantiknya kuat, apalagi harta bapaknya banyak. Abu Bakar, sudah, Pak, gaskan, jangan ditunda lagi, sudah digaskan aja, sudah. Itu yang perlu kita ketahui. Wa kanat min ahabbi nisaihi ilaihi, insyaallah. Aisyah ini adalah istri yang paling beliau cintai.
Tapi ada khilaf para ulama apakah Khadijah ataukah Aisyah. Wallah alam Khadijah. Tapi yang di antara yang masih hidup setelah Khadijah itu siapa? Aisyah. Makanya pernah Nabi ditanya, "Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Spontan Nabi langsung jawab, Aisyah. Aisyah lah. Habis itu, wa minar rijal, kalau laki-laki siapa? Abuha. Bapaknya siapa? Abu Bakar Siddiq. Allah. Makanya enggak usah jauh-jauh. Makanya Nabi itu aslinya menantui siapa? Menantui siapa? Abu Bakar. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah, Pak. Antum nyari mertua dari kawan antum. Enggak apa-apa. Yang penting soleha, bagus sudah. Mapan dia, nikahlah. Taib. Antum tahu kisah Umar nawarkan Hafsah untuk Nabi SAW? Umar yang nawarkan. Masya Allah. Ketika Hafsah mendapati istrinya suaminya sudah. Akhirnya Hafsah ini nggak tahu mau dinikahkan oleh Umar sama siapa. Umar nawarkan ke Abu Bakar. Abu Bakar nih diem aja, nggak mau jawab, nggak diterimanya, diem aja. Nawarkan ke Utsman, diem aja nggak mau. Rupanya apa kata Abu Bakar? Langsunglah ditawarkan ke Nabi SAW. Nabi langsung nikah. Datanglah acara walimah tadi. Abu Bakar datang ke acara walimahnya Nabi SAW dengan siapa? Hafsah. Apa kata Abu Bakar? Bukannya aku nggak mau menerima tawaran engkau wahai Umar, tapi karena aku tahu Rasulullah itu ingin menikahi putri engkau Hafsah. Makanya Pak, kalau ada gadis jangan antum buru-buru, tawarkan dulu ustadznya. Ustadz yang lajang lo ya, ustadz yang lajang, cari, jangan antum embat pula. Sama Abu Bakar ini juga nggak mau maju. Kenapa? Karena Rasul udah sering nyebut Hafsah. Apa kata Abu Bakar? Aku tahu Rasul ingin menikahi siapa? Hafsah. Aku nggak mau terima, kata Abu Bakar. Akhirnya baru tersenyum siapa? Umar bin Khattab. Biasa kayak gitu Pak. Wa wa'at anhu ilman katsira, dan Aisyah itu mendapatkan dari Nabi SAW ilmu yang sangat banyak sekali. Wa ja'atil bisyaratu bizawaji minha fi ru'ya ra'aha Nabi SAW, dan beliau Nabi nikahi Aisyah dikarenakan mimpinya Nabi SAW. Luqibat bil Humaira. Aisyah julukannya apa? Humaira. Apa Humaira? Humaira itu kapan kena panas mukanya itu apa? Merah, saking putihnya. Nah, kalau antum punya istri hitam jangan panggil Humaira. Aisyah itu kena matahari merah, istri kita kena matahari gosong, jadi Sauda nanti. Bukan Humaira, bukan Saudah lo ya, istri Nabi Saudah, ini Sauda. Apa arti Sauda? Hitam. Humaira itu lakapnya Humaira karena pipi yang langsung apa? Merah. Cantik nih kan berarti Pak. Antum tahu orang Rusia kan? Orang Rusia itu Pak kena matahari. Kalau antum umrah, tanyalah mereka dari mana laki-laki yang besar-besar itu Pak, dari mana? Rusia. Kapan kena di bawah matahari mereka tawaf Pak, merah muka-muka mereka itu Pak. Berarti kan memang ganteng, Masya Allah. Ya, kapan wanitanya cantik, Masya Allah. Oke, gelarnya Humaira. Kenapa? Libayadiha wa jamaliha, karena saking putihnya Aisyah. Kalau putih-putih kali Pak jelek, albino. Ini putihnya, kapan kena panas apa? Merah, Masya Allah. Wa jamaliha, itu ibu kita Pak. Ibu kita itu, Masya Allah. Wa jamaliha, dan cantik itu terkenal. Walam yatazawwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam bikran ghairaha. Nabi enggak pernah nikah sama wanita gadis kecuali siapa? Aisyah. Semua istri Nabi itu janda. Janda. Bukan gadis. Kecuali siapa? Aisyah.
wala ahabba imra'atan hubbaha, dan beliau tidak memiliki wanita atau istri yang lebih beliau cintai dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha. Kanat ummul mukminin min akrami ahli zamaniha, beliau adalah orang yang paling mulia di zamannya. Wala hafiz sakha akhbarun ajibah, dan dermawannya Aisyah itu udah banyak kabar-kabar, info-info, riwayat-riwayat yang menceritakan kepada kita. Banyak, Pak. Ana ambil contoh. Aisyah itu Masya Allah, ketika mendapati kondisi nggak ada lagi makanan yang bisa dimakan kecuali satu apa? Biji kurma. Masya Allah, ditahan sama Aisyah untuk bekal, Pak. Ditahan betul. Tiba-tiba ada salah seorang ibu bawa dua anaknya, dia gendong dua anaknya minta makan. Tanpa ragu Aisyah ngasih untuk ibu itu. Ibu itu pun saking senangnya beliau bagi dua. Bagian pertama kasih anak pertama, bagian kedua kasih anak yang kedua. Ibu itu tidak makan. Aisyah apa nggak ragu untuk ngasih. Aisyah nggak mikir, oh saya juga susah, nggak. Langsung ngasih, dermawan sekali, Pak. Beliau butuh. Cerita itu dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi kita SAW? Allahu arhamu bi'abdihi min hadhil ummi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya ibu itu kepada siapa? Anak-anaknya. Pak, sayang ibu untuk anak itu besar sekali. Tapi sayangnya Allah untuk hamba-hambanya jauh lebih besar. Antum pernah nggak jumpain anak, Masya Allah Pak, berbuat salah A, B, C, D, E kepada ibunya lo ya? Datang minta maaf, dibuka nggak pintunya? Wallah dibuka, Pak. Wallah dibuka. Kesalahan apapun, kesalahan anaknya dibuka. Semua pintu nutup untuk dia, tapi yang terbuka cuma pintu siapa? Ibunya. Dibuka, Pak. Masya Allah. Yang menerima cuma ibunya. Yang lain semua mencela dia. Tapi yang membuka cuma siapa? Ibunya. Ternyata Allah lebih sayang dengan hambanya dibandingkan sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Tapi Masya Allah, itu dermawannya Aisyah. Jadi wanita-wanita zaman sekarang tuh, Pak, sukanya ya tadi bakhil, medit, nyimpan, pelit, bakhil, syuh. Wanita zaman sekarang. Tapi kalau beliau royal, Masya Allah. Tapi kalau Atha mengatakan kanat Aisyah tu afqahan nisa. Aisyah adalah wanita yang paling faqih wa a'lamahum, dan wanita yang paling berilmu, wa ahsanan nasi ra'yan fil amah, dan beliau adalah pendapatnya yang paling baik di kalangan seluruh manusia. Wanitanya loh ya. Beliau apa? Pendapatnya lurus. Jarang, Pak, perempuan itu pendapatnya lurus. Makanya perempuan itu tidak bisa jadi pemimpin. Kenapa? Dahulukan perasaannya. Makanya kalau ternyata rumah tangga kita dipimpin oleh wanita yang main perasaan, habis, Pak. Nggak akan bisa. Tapi laki-laki enggak. Laki-laki dia itu akan berpikir ke depan jauh. Kalau wanita enggak, di saat itu saja sudah dia perasaan. Kadang-kadang sering dia itu menyesal atas perbuatan dia. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Manaqibuha jammah. Kemuliaan beliau itu sangat banyak sekali, wa fadailuha katsira, dan keutamaan-keutamaannya Aisyah enggak bisa lagi dihitung. Matat ba'da hayatin hafilatin bil badli was sakha. Beliau ini meninggal setelah hidup yang sudah panjang sekali dengan penuh kedermawanan dan pemberian, baik pemberian materi ataupun ilmu. Tahun ke-57 Hijriah radhiyallahu anha wa ardhaha. Semoga Allah meridainya dan semoga Aisyah meridai Allah Subhanahu wa taala. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, sedikit di sini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha beberapa nasihat. Pertama, beliau mengatakan man askhatan nas biridullah. Ini penting. Barang siapa yang mencari ridha Allah sehingga membuat manusia marah. Dia nyari ridha Allah, akhirnya manusia apa? Marah. Kafahun nasa. Allah yang akan mencukupkan dia dari manusia. Jadi nggak perlu takut. Nanti kalau seandainya anak ini mempraktekkan sunnah Nabi, orang nggak akan beli lagi dari anak. Kalau anak jenggotan, nanti siapa yang datang ke anak? Kalau anak tampilkan sunnah, nanti siapa yang mau beli dagangan anak? Nah ini, jangan kayak gitu. Nanti orang lari dari anak gimana? La, man askhatan nas biradallah. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah, akhirnya membuat apa? Manusia murka, nggak ada masalah. Kafahun nasa. Allah yang akan cukupkan dia dari manusia. Sebaliknya lo ya, waman ardon nasa bi sakhatillah. Barang siapa yang mencari ridho manusia, akhirnya membuat murka siapa? Allah. Banyak enggak ini? Banyak. Ustadz,
kajian nanti jangan bahas syirik ya setia. Sami'na wa ta'na. Ustaz, jangan bahas ini ya. Di request Pak Ustadznya. Makanya Ustadz itu sebenarnya jangan nerima amplop, biar tidak bisa disetir. Dia independen harusnya. Dia harusnya apa? Independen, punya sendiri. Dia punya dagangan sendiri. Yang penting ada tempat saya ngisi. Orang nggak bisa nyetir saya. Sudah. Itu orang yang paling bagus. Apa kata Nabi kita sallam? Apa kata Aisyah? Wakalahullahu ilan nas. Allah akan jadikan dia itu akan minta-minta dari manusia, ngemis-ngemis dari manusia. Takut rezeki, nanti hilang manusia A, hilang manusia B. Aduh, nanti anak nggak punya teman, nanti anak nggak punya tetangga, nanti anak nggak punya saudara. Banyak yang takut kayak gitu? Banyak. Dan itu diingatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib yang terakhir di sini nasihat beliau, masya Allah. Terakhir ini, akillu dzunub, sedikitkan dosa-dosa kalian. Fa innakum lan talqallaha bi syai'in, karena kalian tidak akan menjumpai Allah dengan sesuatu hal afdal min qillati dzunub, yang lebih utama dibandingkan dosa yang sedikit. Makanya Pak, jangan banyak-banyak dosa. Sudah. Kalau kecanduan tuh sudah. Ana ingatkan Pak ya, jangan alasan ana udah kecanduan Ustaz rokok, udah kecanduan. Enggak bisa alasan. Antum mau nyari semua dosa pasti ada efek candu. Ana berkali-kali ngomong, semua dosa ada efek candu semua. Zina candu, khamar candu, rokok candu, judi candu. Judi nih Pak, judi online. Orang udahlah kalah masih main. Kalau menang masih mending. Nggak mending juga. Pokoknya nggak ada yang mending. Tapi udahlah kalah masih main. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Judi lo ya. Judi. Ya Allah. Semua dosa apa lagi antum cari? Bermusuhan candu Pak. Kapan nggak musuhin orang? Nggak tenang hidup. Ada yang gitu? Ada. Apa lagi? Durhaka sama orang tua. Candu. Jadi antum jangan kira Ustaz anak udah kecanduan, nggak bisa lagi Ustaz. Game, candu nggak game? Candu Pak. Oh, kalau seandainya masih ingat waktu nggak apa-apa Pak. Kata Syekh Utsman Khamis nggak apa-apa. Tapi jangan. Maksudnya janganlah Pak. Tapi fatwa para ulama, selama permainan itu nggak melalaikan, apapun bentuk permainannya. Ini main lo ya. Game itu kan kalau orang itu kan ngartikan ke gadget. Permainan apapun bentuknya permainan. Kita main semisal bola, permainan, main voli, main apa, nggak ada masalah Pak, selama tidak melalaikan. Tapi banyak nggak yang candu? Banyak, wallahi banyak. Antum cari di mana-mana seperti itu. Jadi jangan alasan ada efek candu, karena semua orang itu ada efek candunya. Tinggal kita mau berhenti atau enggak, gitu aja. Makanya apa kata beliau? Apa kata Aisyah? Akillu dzunub, udahlah. Sedikitkan dosa-dosa kalian, karena kalian nggak akan jumpa dengan Allah dengan suatu hal amalan yang paling utama dibandingkan kalian menyedikitkan dosa-dosa kalian. Wallahu alam bisawab. Taib, ini ada satu ucapan Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan tarkudz dzunubi huwa du'a. Gimana cara kita meninggalkan meninggalkan dosa? Dengan cara berdoa. Minta tolong sama Allah. Ana nggak tahu Pak ya. Ada salah satu ustadz cerita ke ana. Ada ikhwan ustadz datang ke ana, ustadz. Zina itu sampai sudah ratusan kali katanya. Ana bilang masih ustadz. Ana bilang kapan dia nggak tobat sampai sekarang? Ana yakin sampai tua dia akan terus berzina. Antum sampaikan saat anda nggak tahu siapa orangnya, antum sampaikan taubat sudah berhenti. Berapa kali tadi? Ratusan kali. Antum kira mungkin nggak Pak orang sampai ke ratusan kali kecuali sebelumnya ada efek candu? Efek candu Pak. Nabi syariatkan berapa kali nikah? 4 istri. Manfaat? Ana yakin Pak orang kalau udah berpenyakit, udah dosa, istrinya pun 4, kapan dia nggak mau bertobat, nggak akan tobat dia sampai mati. Percaya sama dia, sampai mati. Judi juga sama, kalau dia nggak bertobat, sampai kapan tobat dia? Sampai gantung diri.
Tapi ternyata orang gantung diri taubatnya nggak diterima. Makanya itulah yang beliau sampaikan, Pak. Kalau antum mau, ana berangkat safar ke Jakarta. Aduh Pak, anak-anak muda tuh cerita sama ana. Aduh Ustaz, ana tuh nanya gimana kondisi kehidupan antum di sini, kondisi antum menjalankan sunnah, menjalankan Islam. Gampang. Di sini untuk menampakkan sunnah tuh gampang. Tapi menghindari fitnah syahwat tuh susah katanya. Hah? Ana bingung, maksudnya gimana? Kami tampilan jenggot biasa aja Ustaz, gampang. Tapi untuk masalah riba, masalah wanita, harta tahta wanita, di kami berat Ustaz. Orang yang Allah kasih taufik lah yang selamat. Masa iya? Iya Ustaz. Di kota besar itu. Ana sebelum berangkat ke waktu umrah waktu itu, kan ana di Jakarta dulu, ceritalah sama ikhwah-ikhwah tuh. Jangan Ustaz berharap untuk hidup di sini. Jangan Ustaz. Itu berarti berat Pak cobaannya. Harta, tahta sama wanita. Hampir semua kami nih Ustaz, itu bukan orang bersih, mantan kata mereka. Kami ini mantan. Berarti kalau nggak taubat Pak habis sampai tua. Kami kalau nggak ingat Allah Ustaz, mau kayak manapun Allah sudah stop. Pak, kapan kami berdosa kata dia. Allah udah kasih kami kondisi semisal kami ada keinginan untuk berbuat A, berbuat B. Kami ini pernah ban bocor. Masih kami berusaha dorong biar bisa ditambal tengah malam katanya. Wih, Masya Allah ya. Maksudnya untuk maksiat tuh berjuang. Untuk maksiat tuh berjuang. Sampai bisa dia dapatkan kenikmatan syahwat sa'ah. Syahwat sesaat. Apa? Aurasat huzan tawila, yang mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Kapan orang-orang nyesal Ustaz? Ketika nggak taubat, ketika belum taubat, ketika waktu sudah datang. Maksudnya ketika mereka sudah punya anak hasil zina, mereka nangis. Nggak bisa menghapus status anaknya sebagai anak hasil zina. Ngeri nggak Pak? Ngeri. Makanya Pak, ala kuliah di sini akillu dzunub. Sedikitkan dosa-dosa kita sebelum jumpa dengan Allah SWT. Taib ini udah jam berapa? Jam 8, kajian kita sudah selesai. Insya Allah ana pada pertemuan berikutnya kita masuk ke khilafah. Sejarah, ana mau masuk sejarah khalifahnya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan ini ana yakin bagus sekali Pak. Kalau sudah selesai nanti Umayyah, habis Umayyah Abbasiyah, habis Abbasiyah Uthmaniyah, Turki. Habis itu terus nanti kita akan bahas Saljuk, semuanya kita bahas insya Allah. Tapi pelan-pelan, nggak akan selesai Pak dalam satu waktu. Yang dapat saya sampaikan, ini pertanyaan kita jawab minggu depan ya. Bukan minggu, tapi apa? Pekan depan insya Allah. Taib ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah Pak, untuk kajian-kajian Mawa'iz Sahabat ini ada di YouTube itu. Filenya udah ada semua, sampai 60 pertemuan. Tapi yang di YouTube itu masih berapa? Nggak nyampe 20 kayaknya. Tapi yang jelas file di komputernya kalau antum mau minta aja. Ada di komputer di kantor itu sampai 60 pertemuan. Syama'il juga sama. Cuman memang di YouTube itu nggak langsung diupload. Jadi kalau antum mau minta, datang aja, tinggal minta insya Allah free. Yang penting ada flash disknya aja. Wassalamualaikum Nabi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.